30 juta views, terus nambah 100.000 followers dari satu konten. How does it feel? Terakhir sih gue cek 50.000 gila, from 50.000. one content. Kaget sih karena tuh waktu itu dia naiknya lumayan cepet. Dalam 2 hari tuh dia udah 10 juta. Sekarang tuh kalau gak salah terakhir 35 jutaan. Dulu tuh gue bener-bener gak ada work life balance sama sekali. Sometimes kalau misalnya kita lagi burn out atau kita lagi muak gitu ya sama kerjaan, I try to always remember kayak mungkin yang kita jalanin hari ini tuh is what we've prayed for dulu. Padahal dulu It's kita what you minta ini wanted, loh gitu. yeah. Dan itu terkabul, tapi ternyata mungkin gak sesuai ekspektasi aja. Ini mungkin pertama kalinya I'm saying this in public. I think I'm kind of unlucky in relationships. Hi guys, so welcome to this podcast where we meet at the crossroads. Welcome Caroline to this podcast. Halo, thank you for having me. Ini kalau misalnya lo adalah seorang penikmat value creator dari awal ya. Bahkan Iya, dari betul. namanya high value creator dulu. Iya, Nakar. benar. Belum value creator ya. Pas logo masih H ya. Iya, belum V ya. Dulu masih begini logonya kan. Itu pasti lo nggak asing sama wajah Caroline. Nah, pertanyaan pertama, jadi kenapa lo meninggalkan value creator gitu ya? Kenapa meninggalkan value creator? Enggak lah, lebih ke mungkin boleh diceritain deh ke teman-teman. Histori kita tuh gimana sih? Bisa Oke. kerja bareng sampai akhirnya ya temenan dan dulu sempat collab bareng gitu-gitu. Awalnya tuh sebenarnya kan kita tuh saling follow udah lumayan lama ya 2023 akhir. Iya. Gitu. Terus Toto di approach kan sama Rama di DM ngajak ketemu ngobrol. Nggak tahu kita tinggalnya deket. Betul, Ternyata sangat dekat ya deket teman-teman banget ya. sejengkal rumahnya. Tapi gue nggak expect lo tuh ternyata anak sekitaran sini juga. Iya, gue juga nggak expect. Gue pikir karena biasanya selama ini tuh kalau kenal sama kreator lain jauh pasti Yes. tempat tinggalnya. Ternyata ya. Iya, karena biasa kreator tuh Jakbar atau nggak BSD kebanyakan tuh. Terus tiba-tiba kok ini ternyata kita tetangga gitu kan. Nah terus gimana Kar? Abis itu kok kita bisa collab di Iya. High Value Creator? Nah pas ketemu sebenarnya tuh nggak ada ekspektasi sih karena di saat itu kan gue tuh mulai ngonten belum lama banget. Jadi belum pernah ketemu kreator-kreator lain. Bisa dibilang mungkin lu kreator pertama sih yang kayak beneran Oh, beneran? ketemu. Terus Sumpah. kayak apa ya? Kayak Wow, there's always a first for everything ya. Terus ya terus kan ngobrol. Ternyata nyambung juga ya gitu Iya. secara work ethics, interest dan ternyata sama-sama wibu juga itu baru lagi. gue mau bilang itu paling penting. Nah, Gitu. Nah mungkin itu makanya kenapa kita connect juga kali ya Iya, ngobrolnya. Gitu. Terus dari situ mulai langsung collab tuh I think nggak lama habis ketemu 2 minggu langsung ya gas kita High ngobrol Value ya, Creator. kita ngobrol. Terus gue share ke Caroline, gue punya ide nih, gue mau bikin kayak gini gitu ya. Akhirnya kita bikin High Value Creator. Dulu 1 bulan 100.000 followers ya Kar, dari nol ya. Itu gila itu. gara-gara bantuan Caroline juga gitu. Akhirnya long story short, Caroline juga bantu jadi talent juga ini itu gitu. Akhirnya ya kita fokus ke ini kita masing-masing lah gitu lah kurang lebih. Tapi ya sekarang kita masih sering hangout kok gitu kan. Bener kan ditodong gitu. Nah jadi hari ini Kar, gue pengen ngebahas seputar visual storytelling sebenarnya. oke. Sama seputar video editing lah. Karena kan sedikit banyak audiens dari productivity boy sama value creator kan juga demen soal perkontenan nih, soal personal branding. Jadi kita mau ngulik dari sananya, dari segi visualnya nih, how important is it gitu. So my first question would be, if you were able to tell the audience nih selama kurang lebih mungkin nanti satu jam ke depan kan kita bakal ngobrol ya seputar visual storytelling dan segala macamnya. Kenapa mereka harus stay dan gak skip? Kenapa mereka harus nonton sampai habis? Seberapa penting visual storytelling dan video editing? Oke. Kalau soal visual sih sebenarnya niche orang tuh kan beda-beda ya. Yeah. Like your productivity mungkin gue tuh lebih ke video editing. Tapi one thing that I always highlight itu visual regardless akan tetap selalu ada. Karena kan kita ngonten di platform yang kayak IG, TikTok, YouTube di mana tuh visual is the first thing we see. Gitu. Jadi walaupun mungkin highlight konten kita itu lebih ke storytelling atau lebih ke apa ya kata-katanya, visual is still the first thing the audience sees. Gitu. Apalagi banyak kan audience yang nonton mungkin sambil di jalan, mereka nontonnya tuh di mute audionya, tapi kan mereka tuh tetap ngelihat secara visualnya gitu. Jadi I think itu tetap biar bagaimanapun ada pentingnya sih. Sama kan belakangan ini baru berganti tahun ya dari 2024 ke 2025. Banyak banget orang-orang tuh berkuar-kuar seputar tren 2025 gimana nih, termasuk gua gitu kan. Dan entah kenapa gue mempunyai pendapat seperti ini dan gue merasa kebanyakan dari orang-orang tuh juga sama, di mana kita merasa bahwa video editing is going to be no longer a priority di 2025. Dalam artian begini, gue kan bikin video ya di Value Creator ya, yang gue sempat cerita juga. Jadi video YouTube di Value Creator 30 menit nih, dia tuh
nggak ada editan, cuman ngomong depan Iya, kamera gua doang, nonton. nggak di-cut, Caroline. Kayak nggak ada cut, nggak ada editing jedar-jeder, nggak ada yang hyper editing yang segala macam tuh nggak ada. Literally kayak gue cuman ngomong depan kamera, nggak di-cut. Ini go as it is aja. Terus editor gue enak ya, kerjanya berkurang kan, jadi nggak usah terlalu ngedit gimana kan, cuma naruh logo doang gitu. Dan itu works gitu loh, Caroline. Oh, oke. Iya, dan semakin kesini kalau kita semakin lihat juga orang-orang di IG juga semakin ya udah ngomong ya nggak perlu kamera yang gimana banget, ngomong depan kamera pakai iPhone yang atau misalnya pakai kamera lain juga gitu ya. Itu juga udah works nih. Jadi kontennya lebih simple gitu. What's your views on that gitu? Sebenarnya itu pas gue di approach buat podcast ini gue juga sempat pas banget. Kan sekitar awal tahun juga lah ya kita sempat ngobrol ini. Gue tuh bisa dibilang lagi krisis identitas. Oke. Kebetulan saya juga gitu kan. Makanya kenapa saya bikin podcast ini. Apakah ini tren 2025 krisis identitas? Makanya kita semua bertemu di crossroad seperti itu ya. Nah, tapi kayak bisa dibilang gue itu kan niche-nya itu awalnya video editing. Tapi gue setuju sebenarnya video editing tuh bukan, it's not the main highlight lagi sekarang kalau di konten. Kalau dulu kan banyak orang berbondong-bondong mau ngedit kayak Raymond Chin, kayak Ali Abdal. Tapi sekarang Ali not Abdal, so much gitu ya. Gue Iya. juga ngerasa dari editing gue tuh sekarang nggak sekompleks itu. Lebih gue tuh ngeprioritasin ya di angle-angle-nya, take-nya. Karena malahan gue nyadar tuh lebih banyak orang tertarik konten yang lebih panjang. Kita tuh lebih banyak sharingnya, tapi itu mereka bahkan ngedengerinnya tuh nggak sambil nonton banget. Kalau misalnya di YouTube nih ya, Iya. misalnya mereka sambil ngapain, itu mereka sambil ngedengerin Sambil aja. nyuci piring gitu misalnya. Iya, itu even I do that juga sebenarnya, misalnya sambil kerja, sambil nyetir, gitu. Jadi I think video editing bukannya berarti di abandon aja, tapi nggak perlu dipusingin sampai segitunya. Nah tapi yang bikin gue krisis identitas karena kan niche gue itu video editing dan visual. Terus gue ngonten soal apa dong gitu. Gue sempat mikir gitu. Betul. Apakah tentang productivity kan mungkin enggak ya gitu ya. Dan apalagi memang base gue itu kan secara kerjaan full time itu di agency production gitu. Dan memang sebelum di luar kerjaan pun juga base gue itu di animasi. Jadi gue mikir loh kalau bukan video editing terus gue bikin konten soal apa dong gitu. Terus ya itu yang masih coba gue kulik-kulik sih sekarang. Tapi berarti kurang lebih dengan pernyataan itu lo cukup setuju ya berarti ya? Setuju sebenarnya. I see. You mentioned about your agency, so let us know kayak di luar dari content creating, what do you do sih? Gue pengen menggali sisi Caroline di luar CRLN Aprilia juga nih. Karena kan orang kan sering lihat lo kan di konten gitu kan. Tapi di belakang layar kan mungkin you're actually an agency owner juga gitu. Dan maksudnya di luar itu lu juga ngelakuin hal-hal yang lain juga gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu kan di luar konten itu kerjaan gue tuh sebenarnya kurang lebih bikin konten juga tapi guanya yang di belakang layar gitu. Jadi what we do is tim kita itu bikinin konten untuk sosmednya brand. Jadi misalnya untuk campaign mereka atau misal mereka ada product launch untuk TikTok, IG, digital marketing sih basically gitu. Jadi untuk desain pun bisa, production video pun juga bisa kita lakuin. I see. Lebih pusing ngonten atau ngonten buat diri sendiri atau ngonten buat brand berarti itu? Hati-hati loh jawabnya lo, hati-hati loh nih. Surprisingly malah buat diri sendiri. Oke. Karena gue ngerasa kalau misalnya buat klien, mereka kan biasanya ngasih revisi nih, gue pengen kontennya lebih gini. Tapi kalau diri sendiri, gue itu kan orangnya labil ya. Kayak one moment gue mikir, kayak gini lebih bagus. Tapi terus ternyata kayaknya enggak deh, gini lebih bagus. Tapi kan inputnya tuh cuma dari diri gue sendiri. Sedangkan kalau dari klien tuh gue ngerasa bisa lebih, gue dikasih step ABCD, ya udah gue tinggal ngikutin. Itu jadi kalau sendiri malah cukup pusing sebenarnya. Iya, jadi maksudnya ada teman brainstorm lah ibaratnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya in your agency you are a solo founder berarti? Yes. How does it feel being a female solo founder gitu? So far, cause gue sempet inget juga beberapa cerita lu kayaknya ya. Itu kalau misalnya mau di-share kayak menarik tuh. Oke, jadi sebenarnya tuh bisa dibilang. Sorry gue cut. Karena banyak banget agency belakangan ini muncul, bener gak sih? Banyak banget loh. Iya. Dan lu sebenarnya udah cukup lama agency ini kalau nggak salah dari 2020. Yes, betul. Nah, ceritain dong kayak proses dari 2020 sekarang udah 5 tahun ya berarti ya. Yes, you survived the 5 tahun. the 3-year trial period actually. And as a female founder, I think sedikit banyak mungkin ada experience berbeda gitu. Oke, jadi itu sebenarnya awal mula gue mulai agency bisa dibilang lumayan nekat sih, karena kan itu pas pandemik kan bener-bener baru mulai.
gue udah ada kerjaan full time di agency juga sebenarnya. Terus nggak tahu kenapa sebenarnya di tempat kerja itu cocok sama foundernya pun gue kenal karena kita satu gereja waktu itu. Oke. Lingkungan kerjanya enak, kerjanya juga enak. Tapi nggak tahu kenapa I felt kayak gue mau ngelakuin something else deh. Oke. Gitu. Terus gue resign, juga resignnya pun baik-baik. Awalnya sebenarnya gue niatnya cuma buat freelance. Tapi gue nggak mau pakai freelance atas nama gue sendiri. Kayak gue pengennya ya udahlah ada nama brand tapi it's just me. Gitu. Terus gue mulai di 2020 akhir mungkin sekitar November. Terus tahu-tahu dari situ kliennya makin banyak dan ternyata nggak sanggup nih megang sendiri. Itu tapi gue mikir kayaknya sayang kalau misalnya gue nolak klien. Jadi gue hire orang untuk bantuin. Tahu-tahu berkembang jadi rame gitu. Terus dari situ gue mikir, kayaknya sayang sih kalau misalnya nggak dilanjutin. Itu jadi gue coba cari tahu, gue coba jalanin dan I'm grateful juga sih untuk punya teman-teman yang memang di lingkungan kerja yang serupa, jadi tuh kita juga bisa saling bantu lah kalau misalnya lagi bingung-bingung itu. Terus dari situ sebenarnya mungkin kalau secara strugglesnya as a female founder, kebetulan klien gue itu kan mostly di industri yang male dominated, misalnya otomotif, tech. Di situ tuh mereka kadang suka ngerasa, lu kan cewek, lu nggak paham soal mobil, lu kan cewek, lu nggak paham soal kayak gini-gini gitu. Dan apalagi tim kita tuh juga masih lumayan muda-muda lah ya, Gen Z mostly. Jadi kalau meeting ketemu, mungkin mereka tuh ngerasa masih pada bocil-bocil. Karena gitu. mereka konvensional lah ibaratnya gitu. Bahkan even ada yang pernah bilang ke depan muka gue tuh kayak, ya kan kalian masih pada kecil, tahu apa sih? Cuma ya di situ kalau memang mereka tetap mutusin untuk ya udahlah give it a try sama kita, ya udah kita buktiin pakai hasilnya. Dan untungnya selama ini sih mereka masih lanjut terus gitu, mereka suka sama hasilnya. Iya. Tadi ada satu ini yang menarik sih menurut gue, which is you mentioned that lu pengen mencoba ini tapi nggak atas nama lu. Iya. Why? Apakah karena takut kalau atas nama sendiri atau emang you have a greater purpose? Gue mau ngegedein sesuatu yang melebihi gue atau gimana tuh? Something weird about me is kadang tuh gue tipe orang yang I just do things on an impulse. Kayak if it feels right, kayak ya udah deh gas gitu. Sebenarnya aneh karena kadang gue ngerasa gue tipe orang tuh yang kalau lagi gimana, gue harus bener-bener prepare banget nih. Kayak misal contohnya ngonten, gue maju mundur kan setahun lebih. Gue ngerasa harus prepare sampai lengkap banget baru gue jalanin. Tapi kalau yang agency ini tuh bener-bener ya udah go with the fluid aja flow. gitu, go aja. Kalau ngomong tegang sih tegang, karena kan ya pas resign ya source of income-nya hilang. Gitu, tapi di situ bener-bener nggak ada alasan yang spesifik sih, bener-bener ya udah it's just what feels right to me at that moment. And I mean like one thing for sure juga adalah keunikan dari podcast ini sebenarnya kita nih podcastnya tentang self development ya karena. Tapi entah kenapa secara tidak sengaja guest-guest yang kita undang sebelum ini juga tuh agency owner semua. Mungkin karena emang circle gue seperti itu ya. Dan you did really well sih surviving the 5-year period. Karena baik banget tadi kita habis bahas orang tuh gede cepet mati cepet. Depends sih goalnya apa ya. Tapi if we wanna do this in the long run, I think you're doing really well. Kayak 5 years that's not easy. Karena bahkan productivity boy aja baru 2022 jalan 3 tahun, baru 2 tahun mau ke 3 tahun. So 5 years that's something crazy to be proud of sih I think. Sebenarnya I wanna add on something juga sih. Banyak yang mungkin kan ngelihat ngejalanin 5 tahun tuh pastikan yang di kita post di IG juga highlights-nya, dapat klien yang mungkin cukup besar lah gitu. Tapi sebenarnya di tahun 2023 itu titik tersusah kita, hampir tutup gitu ya di akhir 2023. Itu pas kita timeline kita ketemu bukan sih berarti atau? Yes, berarti pas dari 2023 kan susahnya tuh. 2024 kan kita udah mulai collab high value creator. Sekitar situ tuh bener-bener gue tuh punya pikiran, aduh udah deh kayak bubarin aja. Itu gue ini karena itu kayaknya sempat dirasain oleh semua agency owner sih. I think everybody has that moment sih. Sebenarnya sih kalau sehari-hari tuh as an agency owner yang gue rasa cukup common dirasain, aduh apa gue balik kerja korporat lagi ya? Apa balik kerja full time? Kayak toto nongol notif nih dari LinkedIn,
jobs that might be suitable for you. Iya. Kadang suka tertarik, tapi pas 2024 tuh beda rasanya. Kayaknya udah bener-bener udah mau nyerah. Iya. Dari secara financial juga gue banyak nombok pribadi. Terus klien juga banyak yang kita lost kliennya, tapi memang itu tuh di luar kontrol kita. Entah mereka ada budget cuts atau memang mereka pindah ke tim internal, nggak pakai vendor lagi. Jadi di situ gue tuh juga sempat ngerasa burnout sampai ngerasa is this what I actually want to do for life gitu. Gue benar-benar mikir kan dari awal tuh gue go with the flow ya ngerjain ini, tapi sebenarnya tuh apa sih yang pengen gue kerjain gitu. Apakah memang gue cuma burn out atau memang ini tuh nggak cocok gitu buat gue. Dan di situ gue sempat nyoba mulai lebih aktifin konten, tapi ternyata gue sadar sebenarnya kan sama-sama aja ya kerjaannya. Betul. Gitu. Dan di situ what I realize is I don't hate the job, tapi the way I did the job. Oke. Karena gue ngerasa kesalahan terbesar gue itu gue susah banget ngedelegasiin kerjaan. Semua gue hajar sendiri, ya mati. Iya betul, gue ingat banget. Pusing gitu. Yes. Gue punya cerita sedikit juga. Gue cerita ya. Semoga bisa membantu krisis identitas lo dan atau mungkin teman-teman yang lagi krisis identitas. Gue relate banget soalnya, dan gue juga baru aja melewati fase itu gitu. Dan di podcast ini entah kenapa dari tadi tuh kita belak-belakan terbuka banget. So if you wanna be really transparent, feel free ya. I'll be the same. Jadi gini, yang lo bilang soal krisis identitas tadi, gue juga mengalami hal yang sama. Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena gini Kar, if you've known me for quite a long time, kan gue bikin Productivity Boy 2022. Permasalahan gue adalah happy problemnya I grew too fast. Jadi kayak begini tapi begini juga, jadi baru begini. Dan gue merasa sampai di satu titik di mana I made a lot of money from this, from productivity. Terus kayak gue ada sempat rasa jenuh atau bosan gitu loh. What's next gitu. Makanya gue berpikir saat itu gue kan berhasil nih nge-grow akun gue, dan gue berhasil make money from my personal brand. Makanya gue bikin value creator dengan misi juga harapannya gue bisa membuat value driven content lebih viral dari konten-konten yang sifatnya konotasi mungkin lebih negatif di Indonesia. That's our mission kan di value creator. Masih sama dari dulu yang kayak gitu. Bedanya sekarang kita bikin sistemnya lebih kita nge-handle orang gitu kan. Oh iya. Nah, gue mikir kacaunya gini, gue udah menjalankan value creator kan. Ada satu momen di mana bosen juga ya, capek juga ya. I think you feel that, and I think teman-teman semua kalau misalnya menekuni apapun itu, nggak harus jadi content creator, nggak harus jadi business owner, apapun itu pasti akan ada titik jenuh itu. Gitu. Iya benar. Terus gue tanya ke diri gue, sampai kapan gue mau membahas productivity? Sampai kapan gue mau membahas content creation? Productivity cepet banget saat itu tuh apinya hilang cepet. Content creation gue percaya this is gonna be the future. Tapi sampai kapan future? Is it near future or long future? Mentok-mentok mungkin 2030 content creation udah digantikan sama something else. Ya nggak tahu ya, feeling gue. 5 tahun lagi loh ini loh. Iya. Dan kita baru umur berapa nih? Kita baru menyentuh 1/4 abad kan? Iya. Kita masih umur 30 loh saat kita nanti 2030 kita sekitar 30-31 loh. Now that we think of it. So I was like, gue umur 30, gue udah gak tahu gue mau ngapain nanti kalau misalnya gue melakukan hal ini. Sampai nanti gue umur 60, 70, 80, gue mau ngapain nih hidup gitu. Sama banget lagi mikirnya. Exactly. So ini karena yang gue realisasi seperti ini gue anaknya kan first principle thinking banget ya, dan maksudnya apapun based on semacam science or psychology gitu ya. Jadi gue inget salah satu hal yang gue ajarin di course gue justru gue inget, dan gue ada eureka momennya mengingat modul gue juga gitu. Kan ada yang namanya eternal market ya. Yep. Dan gue kan mengkaitkan itu dengan hierarchy of needs dan segala macam ya, itu ya adalah gitu di modul value creator gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin eternal market pribadi, itu kan dibikin sama Russell Brunson dari orang Amerika gitu. Jadi dia bilang di dunia ini tuh ada 3 market yang gak bakal mati, yaitu health, wealth, relationship, kesehatan, terus abis itu kekayaan sama hubungan gitu. Ini gak bakal mati gitu. Terus gue berpikir productivity kan gak di antara 3 ini. Content creation kan ya mungkin, tapi lebih di wealth gitu kan. Tapi kalau misalnya ini udah gue ngajarin lagi, gue mau ngejalanin apa? Karena pilihannya kalau mau paling aman tuh di antara 3 ini. Ibaratnya kalau lu gak bisa jualan di antara 3 ini, bukan market yang salah, lu yang salah gak bisa jualan. So I was like, I think deeper.
why are these three the biggest market? Korelasinya apa? Gue menemukan health, wealth, relationship, kesehatan, kekayaan, hubungan. Sebenarnya orang tuh cuman nggak mau, mereka tuh nggak mau mereka bangkrut, mereka nggak mau mereka sakit, mereka nggak mau hubungan mereka hancur. Itu doang. Ketika ini tiga terjadi, hubungan mereka hancur, mereka sakit, mereka bangkrut, yang muncul rasa apa? Suffering sebenarnya. Yang muncul tuh suffering. And what's the opposite of suffering is happiness. So I was like, I think I found my answer gitu. Dengan mereflek ke materi-materi value creator juga. I think at the end itu sih. What is the suffering that you want to alleviate at the end of the day? That's an interesting question sih. Nah mungkin ini bisa lo jawab atau enggak ya bisa jadi renungan lah gitu. So I was like, what is the suffering that we want to alleviate, that we want to solve at the end of the day? Itu sih. Karena pada akhirnya people just want to be happy and people don't want to suffer. But what? Through what? Itu kan yang perlu kita pikirin. Ada orang dari menjadi kaya, ada orang dari menjadi badannya bagus, ada orang dari punya istri atau suami yang bagus, ada orang yang dari menjalankan spirituality itself gitu. Itu sih. Any thoughts? Relate Kalau gue sih relate banget sih, karena gue juga sempat ngerasa growth gue tuh di Instagram banyak yang bilang cepat, walaupun mungkin nggak sampai segila lu ya. Lu kan waktu itu 1,5 bulan 150.000 increase-nya. Itu gila sih. Tapi I wanna before you answer that, gue mau menambahkan tadi. Iya. 30 juta views, terus nambah 100.000 followers dari satu konten. How does it feel? Gila, itu juga gila loh. Karena Prospect rekor kita tuh berapa Helmi? Sekitar 15 juta, nggak nyampe 20 juta lah. Ini 30 juta dari satu konten loh. 100.000 followers kan? Kurang lebih ya? Terakhir sih gue cek 50.000 from 50.000. one content. Gimana tuh? Dari satu konten loh itu? Kaget sih, karena tuh waktu itu dia naiknya lumayan cepet. Dalam 2 hari tuh dia udah 10 juta. Nanti dimunculin nih konten yang tring gitu di sini, konten yang mana? Nah. Sampai sekarang tuh kalau nggak salah terakhir 35 jutaan itu. Dan gue sampai sekarang tuh masih mikir kayak, apa ya yang bikin konten ini tuh bisa sampai seviral itu? Karena kan format konten ini gue pakai di konten-konten yang lain. Kalau yang lain viral atau enggak, iya sampai jutaan juga, tapi nggak sampai segila nggak sampai itu. 30 juta juga kali iya, gitu itu kan. sampai gue sendiri tuh juga kaget. Ini orang-orang dari mana ya? Gitu sampai sebanyak ini gitu. Dan di situ perkembangan gue tuh sempat jadi cepat banget kan. Sampai sekarang pun masih terasa. Itu video di bulan September gue uploadnya. Berarti udah berapa bulan tuh? 4 ya, 5 bulan. Gitu. Dan di situ gue ngerasa sampai sekarang aja masih muter terus. Sometimes it makes me feel, can I ever top that? Gitu. Walaupun sebenarnya, walaupun sebenarnya ya nggak harus sampai segitu lagi. Tapi kadang tuh gue jadi mikir, what if I cannot do better than that? Itu walaupun sebenarnya yes, views dan viral itu tuh di luar kontrol kita. Tapi biar bagaimana kan, gue bisa dibilang gue nggak gitu mentingin views atau viral. Tapi sebagai orang yang kerja di sosmed, it still matters to a certain extent. Kayak engagement rate lu berapa, viewers lu video ini tuh kok video ini bisa lebih rame dibanding yang lain. Itu. Dan di situ tuh gue masih kayak gimana ya? Kadang satu gue ngerasa itu, can I ever be better than that? Dan kedua, gue kadang juga ngerasa di luar sana tuh banyak creator yang menurut gue jauh lebih jago, knowledgeable. Jadi imposter syndrome itu loh. Nangkep. Gue ngerasa I don't deserve that much views. Sedangkan itu gue cuma kayak, kalian pernah denger nggak sound effect ini? Iya, nangkep. And di situ ya gue cuma ngasih liat website yang it's not even my website. Jadi gue sempat ada rasa itu juga sih. Nah tapi to answer your question yang tadi itu, sebenarnya pas gue udah nyampe 100.000 followers, gue sempat mikir, abis ini tuh apa ya? Kayak what's next? What's the goal for me? Karena gue ngerasa kalau goals gue cuma sekedar angka, pasti akan selalu ada next goal. Kayak next 200, next 300. Terus mau sampai kapan? Kayak gitu. Nah makanya di awal tahun itu gue sempat bener-bener mikir, apa yang sebenarnya tuh gue pengen audiens gue tuh lihat dari Caroline. Itu gue tuh pengen audiens gue tuh ngelihat Caroline itu tuh siapa sih? Karena kalau cuma sekedar ngajar video editing, seperti yang lo bilang itu dulu. Kalau soal ngajar tuh banyak creator lain di luar sana yang ngajar juga, yang lebih jago mungkin bahkan. Dan di situ mungkin jawaban gue lebih kayak gini sih.
I really enjoy filmmaking sebenarnya. Or mungkin hal-hal yang like I like watching movies, anime dan lain-lainnya. Anything visual. Anime, let's go. Tapi gue ngerasa di social media tuh sekarang masih belum begitu banyak yang nge-highlight visual kayak gitu. Lebih banyak tuh kayak pokoknya yang penting viral, cepet, viewsnya sebanyak mungkin dengan durasi sependek mungkin. Itu dan di situ kadang tuh gue suka ngerasa kalau lagi doom scrolling tuh kayak bener-bener otak gue tuh nyes. Apalagi kadang kan memang kerja di sosmed tuh perlu ya scrolling, nyari-nyari referensi. Tuh jadi burnoutnya tuh cepet banget, nyari referensi buat diri sendiri, belum nyari buat klien. And it makes me think social media itu sekarang for now gak bisa gue hindarin. Tapi what can make my experience better di sosmed? Dan di situ gue mikir, ya berarti gue konsumsi hal-halnya itu tuh harus yang lebih berkualitas menurut gue. Itu dan di situ benar-benar gue ngerasa, oh berarti selama ini tuh isi FYP gue udah mulai apa ya, for lack of a better word, terkontaminasi mungkin. Gitu dan di situ gue mulai lebih consuming secara mindful sih. Mau itu dari YouTube, IG. Jadi kalau memang gue nonton sesuatu, gue pengen bisa ada sesuatu yang gue ambil dari situ, bukan cuma oh ya udah nonton just to pass the time gitu. Dan gue pengen bisa jadi kreator tuh yang kayak gitu, ngasih sesuatu yang bervalue dan bisa bikin audience ngerasa ini tuh a fresh view dibanding konten-konten lain tuh yang cuma apa ya istilahnya brain rot kalau sekarang ya, gitu. skibidi gitu ya. Alright, got it. Sama tadi ada satu keyword yang menurut gue sangat menarik yang lo bilang, yaitu filmmaking. You mentioned that you enjoyed filmmaking, dan kenapa gue mau membahas seputar topik hari ini kan visual storytelling sama video editing ya. Karena gue mempunyai pemikiran seperti ini, ketika kita punya ide yang bagus tapi kita gak bisa mengkomunikasikan itu dengan bagus, kita akan kalah sama orang yang idenya lebih jelek tapi dia bisa mempresentasikan itu lebih bagus. That's why sebenarnya kenapa episode ini gue pengen adain, dan especially dengan Caroline juga, karena utamanya hal itu gitu. Gimana cara kita bisa membantu orang-orang yang punya ide nih, apapun itu kan bebas, tapi kita harus bisa mempresentasikan itu dengan bagus. Betul. Supaya bisa didapat dengan lebih bagus lagi. Kalau misalnya orang mau improve ya visual storytelling mereka, video editing mereka, mulainya dari mana? Ibaratnya dapet taste-nya gitu tuh dari mana sih? Itu kan yang paling susah tuh taste-nya gitu loh. I think ini berhubungan lagi sih sama jawaban gue yang tadi. Apa yang kita nonton tuh ngefek banget. Kalau misalnya nih kita terbiasa nonton, mau itu konten dari IG ataupun film-film yang bisa dibilang mungkin berkonotasi negatif atau secara quality-nya tuh kurang gitu ya. Secara nggak sadar standar yang kebangun di kepala kita tuh ya segitu. Tapi dibanding kalau misalnya memang kita tuh secara kita dengan sadar kita consume-nya tuh high quality, apa ya sebutannya, media yang memang berkualitas. Di situ juga kita membangun standar kita. Oh, this is what we can achieve. Walaupun mungkin nggak langsung sampai seperfect itu, atau misalnya kita nge-shoot mungkin nggak sampai langsung sebagus Wes Anderson, tapi kita tuh punya ekspektasi atau standar benchmark tuh yang jelas. Gitu. Jadi I think that's really important sih. Berarti itu first step ya tadi ya, referencing. Kayak having the good benchmark. Karena kalau misalnya patokan lu aja jelek, gimana lu bisa lebih bagus dari itu? Iya, betul. After benchmarking, after referencing, what's next yang harus diinin? Kalau referencing, sebenarnya ini salah satu hal yang gue benar-benar hindarin ngelakuin sih pas dulu. Jadi just ya lakuin aja. Itu just do it. Dan menurut gue tuh dulu gue tipe orang yang semua harus prepare seperfect mungkin, baru gue bakal mau ngejalanin. Tapi justru gue sadar dari ngonten, justru gue lebih banyak belajar dari gue ngelakuin dan gue bikin kesalahan. Kayak misalnya waktu itu pernah gue bikin konten soal lighting atau apa gitu ya. Terus memang yang gue mention itu tuh salah ternyata. Itu terus teman gue ada salah karena dan lu sadar salah ketika di orang komen gitu atau? Jadi gue upload dari waktu itu gue upload, teman gue ada yang komen, Lin kayaknya ini harusnya gini deh gitu. Terus di situ gue ngerasa oh iya ya gitu. Nah kalau gue yang dulu pasti gue langsung ngerasa oh I'm a failure. Pasti langsung ngerasa kayak oh ini udahlah gue gak mau upload konten lagi. Tapi sebenarnya justru that's what you need. Menurut gue kita harus bisa terbiasa dengan rejection, with failure bisa dibilang. Itu penting banget sih buat apalagi yang perfeksionis gitu ya.
Justru dari kesalahan-kesalahan itu tuh kita baru bisa belajar dan tahu, oh kayak lebih gampang kayak gini deh. Oh lebih mungkin efisien kerjanya kalau kita shootnya kayak gini deh gitu. Jadi dari ngejalanin itu kita juga bisa ngedapetin workflow yang enak buat kita tuh kayak gimana. Karena mungkin cara nge-shoot yang oke buat siapa ya misalnya, buat value creator gitu, mungkin gayanya gimana, it may work for you but it may not work for me. Itu kan gaya kerja orang beda-beda. Dan itu benar-benar cuma bisa kita tahu kalau kita ngelakuin langsung, praktek langsung. Itu. Dan selain itu ya itu sih open to feedback. Kalau dulu tuh gue bisa dibilang nggak suka dikritik. Tapi kalau sekarang I think kritik ada pentingnya juga. Ya harus difilter-filter sih yang mana yang memang konstruktif dan yang mana yang memang cuma yang penting ngomong. Yang pengen menjatuhkan lu lah gitu ibaratnya. I really agree on the part where lo go aja sih ketika lu berbuat salah. Ini gue mau kasih contoh real. Gue tuh beberapa waktu lalu ya udah ketawa apa sih gue mau ngomong apa. Gue kan baru mulai aktif lagi nih posting productivity boy. Jadi gue bikin konten karusel gitu. Oke. Jadi ini nih mungkin nanti kameranya bisa zoom in ya. Nih gue kasih lihat. Jadi gue kan bikin konten kayak begini. Oh, nah gue baca terus tuh. love language-nya typo. Tapi lu gak nyadar kan itu typo. Oh iya ya. Dan ini semuanya typo loh. Tapi orang reshare terus. Share-nya tuh ratusan ribuan gitu. Dan ya yang like aja udah 14.000. Oh wow. Okay. Gitu. Yang like aja udah 14.000 di sini. As per the time we shoot this gitu. Jadi emang sebenarnya dulu gue tipe orang kalau misalnya kayak begini nih, gue hapus lagi, gue upload ulang. Iya sama. Tapi sekarang enggak, gue biarin aja. Kenapa? Ini kan juga engagement at the end of the day. Kak tipe tuh kak. Iya namanya juga manusia ya bisa salah. Orang jadi komen kan. Jadi ada topik pembahasan sih. So I think there's no need for us to be able to search for perfection yang begitu atau gimana banget sih. Nah, talking about your journey di content creation sama agency maybe gitu ya. I want to talk about your crossroad gitu. Yang namanya crossroad itu kan basically kan ada kiri, ada kanan atau ada arah-arah lainnya. Ada arah yang bagus, ada arah yang jelek nih. Boleh gue mau minta tolong diceritain keduanya. Jadi mungkin gue mulai dari yang bagus-bagus dulu. Abis ini baru yang melo-melo ya. Nah jadi yang bagus-bagus kayak for your journey so far gitu kan. Ada gak sih buah yang lu udah petik dari usaha keras lu? Kan pasti lu berusaha udah keras nih. Udah 5 tahun atau bahkan lebih nih. You did this for like 5 years kayak crazy. Is there any like memorable experience yang lu alamin kayak I'm so grateful that I've ever experienced this gitu gara-gara hal yang gue lakuin sekarang dan gue gak quit gitu. Entah itu bisa collab sama brand yang lu suka atau misalnya bisa dapat achievement apa gitu baby. Gue bisa kepikir sih beberapa at the top of my head ya. Mungkin kalau mulai dari secara brand dulu, gue tuh ngerasa kalau misalnya dapat respon dari brand, oh yang ini engagementnya naik, atau misalnya kontennya masuk FYP, even hal kayak gitu tuh buat kita tuh ngerasa oh worth it gitu, kerja keras kita. Or bahkan kadang sesimpel misalnya gak viral tapi kita cuma kebetulan lewat nih di YouTube gua gitu konten yang kita produce, kayaknya tuh rasanya beda gitu kalau misalnya kita ngelihat hasil kerja keras kita itu dari situ. Atau misalnya sesimpel klien bilang kita suka banget videonya melebihi ekspektasi kita, di situ kayaknya it feels very rewarding sih menurut gue. Dan itu mungkin gue nggak akan bisa ngerasain kalau memang gue nggak mutusin untuk ngejalanin di bidang ini itu. Dan kalau yang kedua itu is from my team actually. Gue tuh cukup deket sebenarnya sama tim-tim gue, dan kadang kalau misalnya lagi gimana nih ya, mereka tuh suka cerita kayak misalnya mereka tuh grateful banget bisa kerja di bidang ini, atau misalnya bisa punya lingkungan kerja yang menurut mereka tuh positif gitu lah ya. Tuh, dan di situ gue ngerasa sometimes I feel I'm not that good as a leader karena gue orang yang cukup introvert. It makes me think gue ngelakuin yang bener nggak ya? Mereka ngerasa bingung nggak ya dengan gue lead kayak gini? Hal-hal yang gue jelasin ke mereka cukup jelas nggak ya? Ada yang mereka bisa benefit nggak ya gitu dari hal-hal yang gue ajarin? Tapi the fact that mereka itu ngerasa bisa berkembang dan betah gitu kerja bertahun-tahun gitu di Made It, bikin gue ngerasa oh oke, gitu. Turns out ya it's all worth it. It's all worth it gitu lah. Yang berkembang tuh bukan cuma brandnya doang, tapi orang-orang di dalamnya pun juga gitu. Dan yang ketiga sih, wah berapa banyak nih? 10 juga boleh. 10 juga boleh ya. Yang ketiga mungkin gue ngerasa the good thing is dari sisi guanya, gue tuh ngerasa gue tuh dulu tipe orang yang
Sekarang masih introvert juga sebenarnya. Tapi dulu tuh introvert yang I wouldn't talk to orang baru. Gue nggak bakal nyapa duluan. Mungkin kalau ketemu in public, gue belagang nggak ngeliat. Nangkep. Tapi kalau sekarang ya gue jadi belajar lebih open. Karena kan bisa dibilang terpaksa harus ngobrol sama klien atau mungkin dengan konten networking. Jadi it helped me to not be as tertutup. Dulu tuh kalau kata orang gila jutek banget jutek orangnya. Banget, iya. Ada yang pernah bilang gak sih lu punya RBF gitu misalnya? Yes, sering. Kak, tadi aku ngelihat kakak, tapi aku nggak berani nyapa. Oh ya, kenapa? Karena lu seram gitu ya? Iya, katanya muka serem, padahal ya. Padahal emang mukanya serem. Enggak, tapi kalau emang gue gak kenal Caroline kayaknya ya. I can understand kayak why people say that. Tapi ketika lo kenal ya beda lah gitu. I would say. Yes. Nah, tadi kan ada pertanyaan berikutnya tentang yang the low points and the mellow points. Tapi sebelum itu tadi ada yang menarik nih yang lo bilang soal introvert. You being an introvert. Lu introvert, you're a female and you're a leader. Kombo yang luar biasa kan gitu. Gimana cara lu menyikapi itu? Sebenarnya selain introvert itu gue juga pemalu ya orangnya. Karena kan sebenarnya introvert dan pemalu itu dua hal yang berbeda. Karena I've seen introverts tapi maksudnya mereka tuh berani ngomong depan orang. Introvert, pemalu, kuadrat tuh berarti kan. Iya. Kalau kemarin gue baru ngetes MBTI, introvert gue tuh 96%. Jadi introvert, pemalu, perfeksionis, kayaknya macam-macam ya masalahnya. Tapi what keeps me going sampai sekarang itu adalah karena gue ngerasa passion gue itu cukup gede di bidang ini. Because it's what I truly want to do. Dan gue ngerasa karena gue pengen I want to succeed di bidang ini. Creative industry maksudnya? Iya. Gue tuh ngerasa bolehlah gue nurunin ego, nurunin rasa malu untuk biar ini tuh bisa maju. Itu maka gue tuh sering bilang kalau misalnya gue lagi ngajar di workshop, webinar, pilih niche sesuai passion tuh penting banget. Itu karena menurut gue hal-hal lain, social skills dan lain itu bisa dipelajarin. Tapi passion itu nggak bisa dipaksa. Itu kayak misalnya maybe you're passionate about productivity, self-development. Maybe buat gue not so much. Itu buat gue itu nggak bisa dipaksa. Kayak untuk gue tuh kayaknya sedar-dar itu soal productivity atau self-development. Jadi I think liking what you do itu juga penting banget sih. You mentioned about you wanna contribute big and lu pengen bisa gede nih di industri ini. Define gede. What's the end goal? Karena kan sekarang kan you're content creator, you're having an agency, itu udah something big gitu. Tapi what's the end goal kalau misalnya kita berpikir panjang? Kalau buat gue tuh gede isn't always about numbers. Jadi bukan buat soal kayak followers, money gitu ya. Gimana? Tapi gue tuh pengen kalau misalnya mungkin kalau soal kerjaan nih ya kayak agency, kayak misalnya gue nyebut nama agency gue Made It, kayak tahu yang nge-handle buat brand ini kan. Di situ gue ngerasa berarti gue udah berhasil bikin an impact dengan kerjaan gue. Jadi orang tuh kenal bukan cuma dari klien gue, tapi mereka tuh tahu di balik itu tuh ada siapa. Itu. Dan mungkin kalau ngonten kadang kalau misalnya nih gue ketemu orang baru atau kenalan, mereka suka bilang, pernah lihat di FYP yang kontennya backgroundnya biru-biru itu kan. Biru-biru. Walaupun mungkin itu masih sebatas branding kali ya. Betul. Tapi my goal is to be, kalau aku tuh belajar CapCut nyarinya ke accountnya Caroline. Nah itu it feels kayak berarti gue tuh udah top of mind itu buat mereka kalau dalam soal video editing gitu. Jadi lebih ke impact gitu. Like how many lives you wanna touch, you wanna help gitu ya kurang lebih. Dalam. Sama. Gue kepikiran satu pertanyaan lagi, tapi gue mau circle back ke yang tadi at the crossroad kan. The good stuff. Now the not so good stuff maybe like if you can share to us kayak ada nggak sih beberapa hal yang lo alamin? I almost quit nih because of this gitu. Aduh gue udah capek banget nih. Nggak harusnya almost quit, tapi maksudnya hal-hal yang kurang enak, tapi it made you who you are now gitu. Dan pelajaran apa aja sih yang lo dapetin yang bisa membuat lo tuh kayak mungkin se-level sekarang gitu. Kalau soal hal-hal yang melo-melo mungkin ya. Kan tadi gue sempat mention I'm a huge perfectionist dan dulu tuh gue tipe orang yang susah nerima kritik. Jadi tuh di agency itu kan biar bagaimanapun sebagus-bagusnya kerjaan kita pasti ada momen kita bikin salah atau mungkin kesalahan yang di luar kontrol kita. Mungkin brandnya salah info ke kita, tapi kita ada produce terus kan kayak itu kita yang disalahin kan kadang. Ini kok kayak gini tapi udah ke-upload.
Di situ dulu tuh kadang suka sempat ngerasa, oh berarti I'm not good enough. Dan dari situ mungkin lebih ke belajar ya, kalau memang kita bikin kesalahan, apa ya, mungkin simpelnya it's not that serious. It's not the end of the world. Chill bro gitu, chill. Iya, memang iya kita bikin kesalahan bukan berarti kita nggak peduli sama kesalahan yang kita bikin. Tapi kalau gue tuh dulu mindsetnya bener-bener kayak black or white banget. Oh kalau salah tuh udah it's the end for me. Gitu. Jadi gue ngerasa untuk lebih ya forgiving to myself, to my team juga. Dan di situ gue ngerasa mungkin lebih ke work life balance-nya juga sih. Dulu tuh gue bener-bener gak ada work life balance sama sekali. Kerja terus sampai my family had an intervention. Mereka bilang you need to get a life. You need to get a life. It's mereka, that bad probably. Iya, mereka sampai bilang kayak lu tuh kerja terus, lu ntar stres, penyakitan, segala macam lah gitu ya mereka nyebutnya. Tapi di situ memang benar, sampai gue tuh dulu sering sakit lah, mau itu sampai apa ya, mau pingsan lah gitu dan lain-lainnya. Untung ada fresh care. Kita mana fresh care gue nih? Fresh care gue nih. Nah terus dari situ gue jadi ngerasa sih apa ya, yes I love my work, yes work is important, tapi nggak sampai harus gue tuh mengorbanin kesehatan gue sendiri gitu. Dan mungkin di tahun ini sih gue ngerasa kayak gue kan pengen hidup panjang juga ya. Yeah, of course. Gitu, jadi lebih merhatiin kesehatan juga sih. Jim gimana nih Jim? How's Jim going so far? Karena gue kenal Caroline udah cukup lama dan there's a lot of great transformation lately. Kayak why? You. What's up with the gym gitu? How's it been helping you so far? Pelampiasan emosi. Kenapa? Karena kalau klien rese nih jadi nge-gym gitu tuh. Kadang kalau misalnya klien rese atau di IG ada netizen yang komen kayak gimana ya, mungkin lah. Kayak gitu. Ya udah gym. Jadi udah kelar. Kenapa gym? Kan dulu ada yang, kenapa nggak yang lain? Kenapa gym gitu? Karena kalau yang lain tuh dulu my outlets tuh kayak kurang ngena gitu rasanya. Jadi harus tapi ngena nih gitu ya. Kalau gym or like boxing kayaknya kan. Boxing, duar gitu kan. Ya gitu deh. Keren, nangkep. Tadi you mentioned something about when you think about your team atau your journey gitu so far, there's few feelings yang gue nangkepnya sih kayak semacam a bit reflective, a bit grateful, a bit hopeful, yang kayak gitu-gitu. It makes me think kayak, are you quite a spiritual person in this case gitu? Kayak ada unsur-unsur itu gak sih yang ngebantu lo di journey lo ini? Sebenarnya spiritual, yes. Tapi anehnya, I'm also a very skeptical person. Jadi tuh dulu gue tipe orang yang misalnya gue denger cerita orang, bukan testimoni kesaksian orang lain kali gitu ya. Testimoni ya kurang lebih. Misalnya I did this happened to me, kayak wow. Gue ngerasa kayak masa iya sih. Yes, I feel like gue tipe orang yang I'm a Christian, I believe in God and all that, tapi tetap skeptisnya tuh ada gitu loh kayaknya. Masa iya sih? Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri. Gimana tuh? Baru di situ gue ngerasa kayak oh damn. It's right. It's real. It's real. Gue pernah waktu itu ada 2 kejadiannya. Gimana? Yang pertama itu 2021, itu kan berarti masih tahun pertama ya, made it. 2021 yes. Itu lagi breakdown lah ceritanya gitu, karena gue ngerasa bener nggak ya, gue bisa nggak ya gitu ngejalanin ini. Itu dan di situ gue sempet kayak mau nyerah, tapi kan baru mulai gitu, belum nyoba. Itu dan di situ I didn't know what to do sebenarnya, so I prayed. Dan di situ gue ngerasa ya kalau memang if this is what I meant to do, ya coba dibukain jalannya. Tapi kalau enggak, ya udah I'll find another way. Dan within a week gue dapet prospek 3 klien. Di situ gue kaget dong, kayak tetap skeptisnya ada kayak ini kebetulan apa gimana ya gitu. Tapi terus dari situ 3 klien yang gue dapetin itu tuh panjang, bukan panjang, long lasting sampai sekarang tuh ada terus gitu, masih kerja sama. Dan kalau berarti udah 4 tahun ya? Yes. Gila ya 4 tahun ya. Jadi gue benar-benar ngerasa berarti it's meant to be. Dan dari situ sesusah-susahnya Medit dan agency, maksudnya dengan ups and downs-nya tuh selalu ada aja yang bisa bikin kita tuh naik lagi. Gitu. Kalaupun jatuh tuh nggak pernah sampai jatuh sejatuh itu. Jadi mungkin bisa dibilang
there's like someone looking after Oh, okay. me and made it. Okay. Gitu. Kalau yang kedua ini kalau dipikir-pikir tuh masih percaya nggak percaya sih. Jadi I heard about manifestations kan. Oke, jadi tim law of attraction kayak gitu gitu. Okay. Terus people say kayak write that tulis hal-hal yang lo mau. So then if you believe in it, it will come true. Pas gue denger apaan nih orang-orang pada ngehalu gitu, gue mikirnya gitu ya. Tapi penasaran karena banyak banget gue ngedenger hal-hal itu dan gue mikir ya udahlah, doesn't hurt to try. Kan gue cuma tinggal nulis. Tapi gue bener-bener nulis soal secara karir mungkin. Gue nulis kayak di tahun 2024 gue pengen made it kliennya bisa sekian, income-nya sekian dalam sebulan. Terus gue nulis kayak details lainnya. Terus jujur gue lupa sebenarnya gue nulis itu. Gue lupa beberapa bulan lewat. Pas 2024 gue tuh keinget, oh iya waktu itu kan gue pernah nulis ya. Terus gue buka dan segala macam detail yang gue lihat di situ beneran kejadian. Di titik itu tuh gue udah ngejalanin. And I think ada satu hal lagi sih yang pengen gue mungkin share juga ke teman-teman. Sometimes kalau misalnya kita lagi burnout atau kita lagi muak gitu ya sama kerjaan, I try to always remember kayak mungkin yang kita jalanin hari ini tuh is what we've prayed for dulu. Yang kita justru hal ini tuh yang kita minta dulu. Tapi sekarang kita malah kayak gila muak banget ngerjain kayak gini. But padahal dulu kita minta ini loh gitu. Dan itu terkabul tapi ternyata mungkin gak sesuai ekspektasi aja. Tapi ya this is what we wish for gitu. Gitu. Crazy. Nah mungkin ini kita udah sedikit di perujungan. Tapi gue pengen melipir sedikit ya. Okay. Sebenarnya ini jujur gak ada di list pertanyaan gue. Tapi gue tiba-tiba kepikiran biar seru to spice things up gitu kan. Ya, lu kan solo founder dan lu kan workaholic ya, ya sama kayak gue lah, gue juga semacam workaholic walaupun belakangan gue lebih chill nih. Lu workaholic, how's your view about relationship? Waduh, berat how's nih. Your view about relationship gitu kan? Karena kan ini jarang diceritain kan di konten kan. Betul. Jadi what's up with that? Relationships. Ini mungkin pertama kalinya I'm saying this in public. Ini kan yang ditunggu. Gue bisa dibilang I think I'm kind of unlucky in relationships. Ngomong aja sampai salah-salah tuh. Tapi dulu gue sempat mikir apa I'm the red flag? Guanya yang apes aja nih. Tapi ya belakangan gue mikir ya maybe it's not time for me yet. Dan gue ngerasa ya udah if I focus on myself, ya yang penting kan buat gue tuh relationship bukan untuk melengkapi gue, tapi kan it's an additional. Itu tuh without pasangan pun juga I'm already complete as a person. Itu jadi menurut gue ya udah mumpung ininya belum waktunya masuk, it's time for me ya untuk ngembangin diri sendiri aja secara career, myself, and mungkin my mindset juga. Bisa dibilang mungkin ya secara my self love and all that itu belum perfect lah. Nangkep karena lu-nya masih harus ada work di sana, jadi kayak you need to complete that first gitu. Gitu, jadi gue ngerasa ya udah I feel like that can come later. Tetapi ya kalau pengalamannya sejauh ini sih ya gitulah ya, ya gitu deh. Tapi gini, lo kan high performer nih maksudnya, very productive and everything else in between. Menurut lo ketika lo kalau lo punya pasangan, apakah itu akan menurunkan produktivitas lo atau justru menambah di bayangan lo? Gue sempat kepikiran sih. Kan lo bisa kerja tapi lo malah ngedate nih misalnya kayak gitu loh. Gue sempat takut itu sih karena I think gue tipe orang yang lumayan bucin soalnya. Duar. Spill the bean. Karena tuh ya nggak tahu sih ya, karena gue terakhir pacaran kan juga udah lama banget sebenarnya. Tapi I can imagine kalau misalnya gue udah ada pasangan dan gue ada kerjaan, gue kayak mungkin pasangan. Gue kayak bingung, aduh yang mana nih? Tapi mungkin gue lebih ke pasangan. Gitu. Terus ntar ada waktunya, oh iya kerjaan belum, ya udah deh nggak apa-apa deh, begadang aja. And I know that's not right, karena kan my priorities berarti nggak sebenarnya gitu, not right or wrong sih, kan depends on people priority-nya apa kan sebenarnya. Tapi I just didn't expect that you have that side of you. Now we know. Now your followers know. Emang biasanya selama ini kelihatannya side-nya kayak gimana nih? Iya, maksudnya kan kayak kalau misalnya teman-teman kalau misalnya belum terlalu kenal Caroline sama kenal gue, kalau misalnya Caroline suka main ke kantor Proud Boy, ini kayak Rama versi cewek gitu lah ibaratnya. Kayak dia bilang,
ya ambi lah, terus kayak driven yang things like that gitu kan. Gue kan anaknya kan full throttle banget ya kalau misalnya soal kerjaan gitu. Jadi kayak I just know that. Oke. Ya jadi ya whoever it is in the future ya he's lucky lah. I can assume. Right. Nggak kerasa banget kita udah ngobrol panjang lebar juga. Maybe few last questions before we wrap this up. Balik lagi circling back to our topic. Video editing sama visual storytelling. Banyak banget orang yang edit jago. Yes. Tapi dari jago ke jago banget tuh sedikit. Apa yang membedakan orang yang editingnya tuh bener-bener bagus dan bagus banget? Itu kan 0 to 1 tuh. Oke. Yang jago banyak. Tapi yang jago tuh bener banyak. Tapi yang jagonya banget tuh sedikit. Yang membedakan editing dan visual seperti itu apa sih? I think menurut gue tuh salah satu hal kuncinya itu adalah empathy. Oke. Jadi mereka tuh menurut gue editor yang jago banget itu tuh bener-bener bisa apa ya? Misalnya contohnya gini, di luar sana banyak banget film yang bagus. Oke. Tapi jarang film yang bener-bener bikin kita tuh rasanya tuh ngena banget. Ngena. Gue tuh tipe orang yang biasa kalau nonton tuh nggak nangis lah ya. Oh gitu. Kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi ada beberapa film tuh yang bener-bener bikin gue ngerasa gila ini kok ngena sampai, gitu ya, ngena banget ya. Bener-bener ngena banget rasanya. Dan di situ gue ngerasa dari cara mereka ngetiknya, pilihan lagunya, atau mungkin timingnya dan pacingnya itu tuh mereka tuh naruh diri mereka di sisi audiensnya. Itu kalau misalnya audiens ini nonton, apa yang mereka pengen audiens itu tuh ngerasain. Itu jadi itu gue ngerasa salah satu skill yang di luar teknis sebenarnya. Tapi cukup penting untuk dimiliki editor-editor yang jago banget. Jadi ngedit gak cuma ngedit ya. Nah ini kebetulan ada video editor gue ya kan, Koda juga. Ngedit bukan cuma biar kerjaan kelar gitu kan. Tapi ada something behind yang harus kita perhatiin. Ngedit with intention. Kenapa? With intention. Intention and empathy. How to develop empathy? Kayak cara ngelatihnya gimana sih? Ada gak kepikiran? Menurut gue itu selain pastinya ya you practice your editing, balik lagi ke itu. Kita lebih banyak ngebangun visual library kita. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar apa ya, konsumsi cuma ya udah buat ngisi waktu luang aja, mungkin nggak akan kebangun sampai setajam itu skillnya. Tapi kalau misalnya kita nonton dengan intention lebih ke ini juga yang lagi gue berusaha untuk lebih lakuin secara lebih sering sih. Ya misalnya kok scene ini bisa bikin gue ngerasa sampai sebegitunya ya. Apa gitu yang dilakuin. Mungkin kalau misalnya gue nonton horor, kok kalau film yang ini biasa aja, tapi yang ini kayaknya tuh tegang banget. Mungkin di situ gue ngerasa, oh dari angle-nya ya kayaknya. Jadi nonton tuh di kayak ada dipelajarinnya juga. Gitu. And I think nggak selalu setiap kali nonton harus kayak gitu, tapi I think it's a good form of practice untuk dilakuin. Oke. Right, got it ya. Jadi kita sudah mencatat itu semua ya. Nah, kode keras lagi. Alright, last question before we wrap up. Kalau misalnya ada orang yang ngeklik video ini karena dia kan mau belajar video editing nih. Oke, visual storytelling, video editing. Dia ngeklik ini mau belajar video editing ya. Selain udah kenal dalam sama kita, udah membahas hal-hal yang di luar video editing juga. Terakhir, kalau ada orang mau mulai dari nol sampai ke jago banget, what's your last tips for them? Soal visual lah, soal video editing lah, soal ya design or animation, anything that you're good at. Kayak what would be that person? What would be the tip for that person that you will give? Oke. Kalau menurut gue sih jangan terlalu terpaku sama apa yang orang lain lakuin. Itu kan udah pasti ya. Mungkin kalau pas kita mau ngelakuin kita ngerasa kok hasilnya nggak sesuai sama referensi kita misalnya. That's fine itu karena kan ya kita baru mulai gitu kan namanya. Ketika gue tuh sebenarnya juga baru belajar pakai CapCut pas gue awal ngonten. Yes, walaupun sebelumnya itu ada base di video editing, tapi menurut gue tuh it's a completely different software dan gaya editing yang juga sangat berbeda. Di situ di awal gue ngerasa gue tuh nggak suka sebenarnya sama hasilnya karena belum sesuai sama ekspektasi gue. Itu tapi eventually you keep doing sambil nyari stylenya kita itu gimana, nyamannya itu gimana. Tapi ya I think secara general tuh be okay with good enough sih sebenarnya. Doesn't always have to be perfect. That's actually quite nice. Gue keinget, sorry, tadi kan gue bilang last question, tapi tadi jawaban lu mengingatkan gue ke pertanyaan yang gue ingin tanyakan. Okay. CapCut. You teach people with CapCut kan, specifically. Ada alasan nggak kenapa you pick CapCut gitu? Dan pertanyaan sambungannya, CapCut tuh kan orang mungkin
contoh pas Canva muncul kan, ini Canva nih Yeah. inferior nih sama Adobe Illustrator misalnya. CapCut kan juga, is it inferior to the other editing platforms? What do you think? Kalau menurut gue mungkin gue jawab yang terakhir dulu kali ya. Banyak yang ngerasa lu kalau ngedit pakai CapCut lu tuh bukan video editor yang legit gitu. Kalau lu bukan pakai DaVinci atau bukan pakai Adobe. Tapi menurut gue ya reality is sekarang memang tools tuh sebanyak itu. Ya if it gets the job done, it gets the job done. Bukan masalah kayak siapa pakai apa. Itu bahkan justru menurut gue banyak kok hasil di luar sana yang pakai CapCut tuh malah lebih bagus daripada jadi ya tools aren't everything, tapi lebih ke gimana cara kita manfaatinnya. Tapi kalau alasan gue pakai CapCut sebenarnya itu kan bisa dibilang visi utama gue pas mulai ngonten itu, I want to make video editing dan konten tuh accessible to everyone. Jadi gue pengen orang yang nonton itu bisa ngikutin ikutan belajar juga, follow along juga. Dan gue ngerasa CapCut itu kan ya semua orang bisa pakai, it's free gitu dibanding mungkin software-software lain yang berbayar. And my content is free, jadi ya udah. Everything It free, proves that dulu. Everyone can be a creator. Ya. Although sekarang CapCut beberapa fitur udah berbayar. Iya betul. Alright, I think that's pretty much it. Thank you guys for tuning in. That's been Caroline Aprilia and me, Rama Satya, for this episode. Hope you guys belajar banyak terkait video editing ya, visual storytelling, hal-hal yang sifatnya visual, dan bisa lebih kenal juga sama Cici Caroline. Karena di depan layar kan, wah serius misalnya kan atau apa. Tapi sebenarnya ada banyak hal di belakang layar yang kalian mungkin belum tahu, yang gue dan tim Value Creator punya privilege buat kenal Caroline lebih dalam gitu. So, thank you very much for coming, Caroline. Thank you teman-teman for tuning in, and see you in the next episode.